Bapak, kalau saya bandingkan dengan halaman 8 yang Bapak sampaikan bahwa kekuatan armadanya 78, tapi serviceable armada hanya 58, artinya ada 20 pesawat yang bobrok yang tidak bisa diperbaiki, kan begitu Pak? Nah, kalau salah persepsi saya tolong nanti dijelaskan. Berarti kalau saya hitung itu persentase 26%, artinya seperempat dari pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia bobrok begitu. Nah, saya pengen tanya juga, benchmark ke swasta berapa sih yang bobrok, yang misalnya di Lion, di Batik Air begitu Pak? Ini wajar nggak 26% pesawat bobrok? Apa tidak jadi beban buat Garuda Indonesia begitu? Maka buat kami kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja Pak begitu. Nah, kemudian selanjutnya kami mendengar bahwa akan ada eksekutif dari Singapore Airlines masuk ke menjadi jajaran direksi di Garuda Indonesia. Itu betul tidak Pak? Nah, kami pengen tanggapan hal itu. Kalau betul, kenapa harus disembunyikan begitu Pak? Dan kedua, saya yakin walaupun ada orang asing sepinter apapun, kalau tata kelola korporasinya, budaya masih seperti itu, ya akan begitu-begitu saja Pak. Maka kami minta juga diprioritaskan untuk ada orang lokal. Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga. Banyak juga orang kita di Qatar Pak. Banyak orang kita di Singapore Airlines. Kenapa enggak kita hire dari mereka? Maka kami tadi agak senang dari Pak Dirut Angkasa Pura, ini ada dari swasta, dari dalam negeri, akhirnya dibajak oleh Angkasa Pura untuk memperbaiki Angkasa Pura. Nah, kami lebih senang berita-berita untuk bagaimana kita memprioritaskan anak-anak terbaik bangsa kita Pak. Nah, terus kemudian soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda, saya sangat tidak setuju atas hal ini Pak. Kami jujur ketika terdesak, ketika saya sudah tidak percaya lagi ke Garuda, kemarin saya naik Pelita Air, ya tepat waktu juga ternyata, luar biasa, dan juga baik, bersih, pelayanan oke, makanan oke begitu. Maka saya tidak mau Garuda untuk kemudian membajak Pelita Air yang sudah bagus jadi maskapai kebanggaan kita, kemudian akhirnya rusak gara-gara kena virus budaya kerja di Garuda Indonesia yang amburadul begitu Pak. Nah, karena sampai hari ini saya senang ketika baca, setelah saya naik, akhirnya saya baca-baca ini portofolio keuangan, ternyata sudah tidak membebani Pertamina lagi Pak. Nah, maka kami tidak mau untuk bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibuat diperbaiki untuk bagaimana bisa menjadi alternatif maskapai kita, kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda. Nah, kemudian saya sedikit ada curiga begini Pak, ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, jam-jam favorit, kenapa ya kok Garuda nggak ada? Kenapa Citylink nggak ada? Kenapa maskapai swasta? Lalu saya cepat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Komisi 5, katanya jam-jam penerbangan itu diperjualbelikan, betul tidak Pak? Kami minta Bapak jawab di tempat. Jangan takut-takut Pak, kita akan bantu Bapak untuk bagaimana Garuda bisa punya jam-jam idle begitu. Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Ya, oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena dia idle banget, itu ada 3 penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit. Dan kalau kosong Pak, itu kemudian dijadikan jadi 1 penerbangan. Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya. Kami minta dijawab di tempat ini, itu betul nggak ada mafia soal soal jam terbang itu Pak. Dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada, kami minta penegak hukum untuk mengusut soal hal ini begitu. Nah, kemudian soal Angkasa Pura Pak. Nah, saya senang tadi Pak Reza menyampaikan bahwa kita bajak orang-orang bagus untuk bagaimana ikut memperbaiki Angkasa Pura. Termasuk kami lihat musola sudah jauh lebih bersih Pak. Cuman kami minta ke depan, kan saya sering kali kalau balik habis kunjungan di Dapil itu pagi jam 4.30. Dan itu Pak Garuda, Pak Dirut Garuda, penerbangan favorit pagi itu yang punya hanya penerbangan swasta loh Pak. Dan jam 4.30, jenengan tahu subuh itu jam 4.18 Pak. Tapi di gate-nya itu gate yang jauh dari musola begitu. Padahal setelah saya cek yang dekat di gate 78 ya kosong Pak. Maka harapan kami Angkasa Pura juga bisa mencermati hal-hal yang begitu, tapi itu sangat bermanfaat untuk kami yang muslim Pak. Bandara Surabaya Pak. Dari Bandara Surabaya, nah itu musolanya sudah lebih bagus setelah kami ngasih masukan dulu, sekarang sudah jauh lebih oke, tempat duduknya oke ya kan. Cuman memang kurang luas karena kalau subuh itu biasanya harus sampai antri-antri. Nah, sekarang Bapak bisa bayangkan subuh jam 4.18, orang terbang jam 4.30. Itu kalau yang dia sebelum subuh sudah antri di masjid masih nutut dia untuk terbang Pak. Tapi kalau boarding jam 4.30.
Iya, boarding jam 4.30. Tapi artinya ada orang ketinggalan hanya karena jam penerbangan ini, Pak. Maka harapan kami kinerja-kinerja ini juga harus disinergikan dengan soal spiritualitas, Pak. Karena kadang ikhtiar kita ini kadang ya hidup kan misteri, Pak. Kadang ternyata jadi bagian apa yang Bapak lakukan di soal-soal yang memang kelihatannya simpel, tapi kemudian nanti ke depan menjadi berkah, menjadi akselerator bagi kinerja Angkasa Pura ke depan. Maka kami minta perhatikan soal jam yang itu mungkin bagi orang yang tidak biasa melakukan itu tidak ada artinya, tapi buat teman-teman yang muslim sangat berarti soal jam sholat itu, Pak. Nah, kemudian